Nak, bila suatu hari nanti mungkin di zamanmu bapakmu telah tiada, mungkin ayahmu entah hilang kemana, terbuang dalam lubang yang tak bersuara atau di bawah nisan yang tak bernama untuk memperjuangkan apa yang telah menjadi cita-cita kita. Janganlah engkau bersedih, wahai putriku, karena bisa jadi pada hari itu kau akan mendengar suara derap pantofel menghentak bumi Palestina, menyapa debuan yang ada di sana sembari roya berkibar di atasnya, dan sang khalifah berkata, hari ini telah kita bebaskan Palestina. Putriku, izinkan aku berkisah tentang sebuah taman bunga yang pernah tumbuh di atas lembaran-lembaran buku sejarah. Bunga itu begitu indah, wahai putriku. Kelopaknya berasal dari guratan-guratan lembaran kitab para ulama, sedangkan tangkainya berasal dari pusaka dan baju zirah para syuhada. Dan bunga itu tumbuh dengan disirami oleh doa dari para malaikat tak bersayap yang kau panggil sebagai ibunda. Perempuan-perempuan hebat yang pernah aku baca dari masa lalu. Tapi wahai putriku, taman bunga yang subur itu, yang pernah kita miliki selama 14 abad lamanya, kini telah membusuk, telah hancur, telah hilang, telah lenyap karena sekelompok hama dan parasit. Britania hama datang dengan membawa kebijakan Balfour yang menghancurkan itu semua. Nah, kisah ini berawal pada tanggal 3 Maret 1924. Hari di mana kegelapan mendatangi kita. Ibumu Daulah Khilafah dibunuh dalam senyap, dan pada saat itu umat menjadi gelap. Daulah Khilafah dibubarkan, jasadnya dipotong-potong, dibagi-bagi dalam sekat-sekat nasionalisme. Dan pada hari itu, wahai anakku, setiap jeritan dari kaum muslimin yang berada di Xinjiang, yang berada di Myanmar, yang berada di Bosnia, yang berada di Serbia, yang berada di Palestina, tidak ada lagi yang menyahutnya. Wahai putriku, hari ini aku mendengar suara yang terengah-engah, suara yang penuh dengan kemarahan. Di balik kantong-kantong dan kafan, mereka berkata, aku muslim yang mereka anggap sebagai saudara. Sungguh rahmatan lil alamin adalah pedoman hidup. Menolong mereka yang memohon adalah kewajiban yang termaktub. Sungguh aku telah menolong dari kapal-kapal yang berlalu, kuberikan tempat untuk berteduh. Tetapi apa yang mereka berikan kepadaku? Nakba 1 Januari 1948. Der Yasin yang tenang dalam keheningan. Burung-burung berkicauan di malam hari. Rembulan bersinar dengan penuh kedamaian. Dan para penduduknya membaca Al-Quran dalam ketenangan. Para ibu menggendong putrinya, menina bobokkan. Tidurlah wahai anakku, tidurlah malam ini dengan nyenyak wahai anakku. Tetapi kemudian di kejauhan aku mendengar sebuah suara. Ya, bunuh saja orang-orang itu, hancurkan rumahnya.
Kuras isi tenggorokan mereka, habisi semuanya, mati kau. Peristiwa Nakba 1 Januari 1948 harus kita ingat melebihi ingatan 7 Oktober di masa lalu yang merupakan sebuah gimmick dari babi Zionisme. Saudara-saudaraku, peristiwa Nakba 1 Januari 1948 belum merupakan sebuah peristiwa yang berakhir. Putriku, kisah sedih ini kembali dilanjutkan dan membuat ayah dan rekan-rekanmu pada hari ini dipenuhi dengan api kemarahan melebihi terik panas matahari yang ada pada siang hari ini. Peristiwa yang berikutnya kembali terjadi. Kalian tahu, pada tahun 2024 tanggal 29 Januari, wahai saudara-saudaraku, jangan kalian lupa 29 Januari 2024. Wahai putriku, malam hari itu saudarimu bernama Hind Rojab mengendarai sebuah mobil dengan ayah dan ibunya. Di gelap malam Tel Al-Hawa, pada waktu itu mobil itu berkendara dan di tengah jalannya tiba-tiba sebuah tank menghadap dengan mata yang benar-benar membidik, dengan kekejaman yang penuh dengan nafsu. 350 peluru ditembakkan, dan pada hari itu mobil tersebut diberondong dengan peluru yang tiada henti. Saudarimu Hind Rojab masih hidup. Peluru-peluru itu merusak tulang belulang dari orang tuanya, membunuh kedua ibu bapaknya. Dan pada waktu itu saudarimu Hind Rojab masih hidup. Dia mengambil gawai, kemudian dari gawai itu dia berusaha menghubungi orang yang berada di seberang sana. Tolong aku takut. Operator kemudian berkata, anakku, apakah ayah ibumu sudah mati, nak? Hind Rojab menjawab pertanyaan dengan kejam itu dengan suara yang lembut. Ya, mereka terbunuh. Tolong aku, tolong bawa aku. Sekarang sudah jam berapa? Ini sudah malam, ini gelap. Aku takut, tolong bawa aku. Operator telepon dari bulan sabit merah berkata, wahai putriku, tunggu sebentar ya nak, aku pasti akan menjemputmu. Tetapi ternyata waktu lebih kejam untuk anak seusia itu. Usianya baru 5 tahun. Seorang anak perempuan di dalam mobil ketika orang-orang Yahudi itu mengetahuinya, mereka kembali memberondong dengan 350 peluru dalam jarak 13 meter. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Hind Rojab adalah putrimu. Hind Rojab adalah putri kaum muslimin. Dan hari ini darah itu ada pada kita ya Rasul. Kehormatan kita tercerai-berai, kehormatan kita ternodai. Darah Palestina masih segar hari ini, mengalir dengan deras di antara jiwa kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, sungguh apa yang terjadi pada Hind Rojab harus segera diakhiri. Wahai kaum muslimin, ini adalah umatnya Kanjeng Nabi. Ini umatmu ya Rasulullah, umatmu, umatmu, umatmu. Wahai kaum muslimin, apakah jiwa Al-Mu'tasim itu telah pergi? Wahai kaum muslimin, apakah jiwa Al-Ayyubi itu tidak akan pernah kembali? Wahai kaum muslimin, sudah saatnya masa yang kelam ini kita akhiri. Sungguh kalian adalah api yang akan membakar gelapnya malam. Kalian adalah petir yang akan merobek masa yang kelam. Kalian adalah guntur yang akan menjadi godam, mematahkan badak kubur yang mengekang. Wahai kaum muslimin, wahai para syabab, angkat royamu, angkat roya di dadamu, karena sungguh api juang syabab haram tenggelam. Wahai kaum muslimin,
Masa ini benar-benar harus kita akhiri. Masa ini harus kita sudahi. Wahai putriku, bila masa itu telah tiba, di mana daulah Islam memang ternyata bukan berada di zamanku, tetapi ada di zamanmu, maka ketahuilah ayahmu akan turut berbahagia bersama dengan kawan-kawannya. Ajak teman-temanmu yang merupakan anak dari orang tua, yang merupakan rekanku, untuk terus berjuang, ya anakku. Semoga janji Allah akan terwujud dan kabar gembira dari Rasulullah benar-benar akan terjadi. Al-khilafah wa'dullah wa busra Rasulillah.